Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku kembali ingin membahas materi tentang bidan terampil. Dan materinya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi atau yang sering disingkat dengan PPI. Sebelum lanjut, ada baiknya yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya agar aku semakin semangat membuat konten terbaru. Kalau udah, yuk kita masuk di pembahasan materi. PPI telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pencegahan dan pengendalian infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthcare Associated Infection yang selanjutnya disingkat HAIS adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi. Termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara prinsip, kejadian HAIS sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. Bagi pasien yang memerlukan isolasi, maka akan diterapkan kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, apa sih itu kewaspadaan standar? Kewaspadaan standar yaitu kewaspadaan yang utama, dirancang untuk diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik yang telah didiagnosis, diduga terinfeksi atau kolonisasi. Diterapkan untuk mencegah transmisi silang sebelum pasien didiagnosis, sebelum adanya hasil pemeriksaan lab, dan setelah pasien didiagnosis. Tenaga kesehatan seperti petugas lab, rumah tangga, CSSD, pembuang sampah, dan lainnya juga berisiko besar terinfeksi. Oleh sebab itu, penting sekali pemahaman dan kepatuhan petugas tersebut untuk juga menerapkan kewaspadaan standar agar tidak terinfeksi. Ada 11 poin dalam kewaspadaan standar. Yang pertama ada kebersihan tangan, kedua alat pelindung diri atau APD, 3 dekontaminasi peralatan kesehatan lainnya, 4 kesehatan lingkungan, 5 pengelolaan limbah, keenam penata laksanaan linen, ketujuh perlindungan kesehatan petugas, 8 penempatan pasien, 9 higien respirasi atau etika batuk dan bersin. Ke-10 praktik menyuntik yang aman, dan yang ke-11 praktik lumbal fungsi yang aman. Lanjut, kewaspadaan transmisi. Jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi ada 5 poin, yaitu 1 melalui kontak, 2 melalui droplet, 3 melalui udara atau airborne precaution. Keempat, melalui common vehicle atau makanan, air, obat, alat, dan peralatan. Kemudian yang kelima, melalui vektor, yaitu melalui lalat, nyamuk, atau tikus. Sampai di sini dulu ya teman-teman.
Ayo semuanya semangat belajar ya. Dan sebagai penutup, seperti biasa aku mau kasih kata-kata bijak. Nggak akan ada yang sia-sia. Mungkin sekarang belum waktunya, tapi suatu saat nanti kamu pasti menyadarinya. Oke teman-teman, salam semangat!